Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi yang sehat, dan Ustaz doakan juga untuk semua keluarga yang ada di rumah dalam kondisi yang sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar lagi bersama-sama. Oleh sebab itu, silahkan anak-anakku mempersiapkan buku paket dan peralatan yang diperlukan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillah. Baik anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu sumber daya alam. Baik anak-anakku semuanya, sekarang kita akan belajar tentang kegiatan berkebun. Sumber daya alam dan penggunaannya dalam kegiatan berkebun tersebut yaitu matahari. Pemanfaatan matahari di dalam kita berkebun yaitu membantu proses fotosintesis pada tanaman. Selanjutnya, sumber daya alam tanah dimanfaatkan dalam kegiatan berkebun untuk media tanam untuk tanamannya. Selanjutnya adalah sumber daya air. Di dalam berkebun, air sangat dibutuhkan oleh tanaman. Jadi pemanfaatannya sebagai pengairan lahan tanaman. Kemudian udara. Pemanfaatannya produksi makanan pada tumbuhan, CO2. Buah dan sayur. Sumber daya alam di dalam berkebun tersebut ada buah dan sayur. Pemanfaatannya yaitu sebagai bahan makanan. Kegiatan selanjutnya adalah pertambangan. Sumber daya alam dan penggunaannya. Sumber daya alam minyak bumi. Di dalam pertambangan, manfaatnya adalah sebagai bahan bakar kendaraan dan mesin. Kemudian, timah. Sumber daya alam timah ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan pembungkus makanan seperti pelapis kaleng makanan. Selanjutnya sumber daya alam emas. Pemanfaatannya adalah sebagai perhiasan dan aksesoris. Selanjutnya sumber daya alam batu gamping. Pemanfaatannya dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Selanjutnya adalah permata. Sumber daya alam permata ini bisa dimanfaatkan sebagai perhiasan dan aksesoris juga. Kegiatan selanjutnya adalah budidaya ikan. Sumber daya alam dan pemanfaatan dari budidaya ikan tersebut. Yang pertama adalah air. Sumber daya air di dalam budidaya ikan dimanfaatkan untuk habitat atau tempat hidup ikan. Rumput laut. Sumber daya alam rumput laut dimanfaatkan dalam budidaya ikan ini sebagai pakan ikan. Kemudian sumber daya alamnya ikan itu sendiri.
Pemanfaatannya adalah sebagai bahan pangan bagi manusia. Selanjutnya adalah kegiatan peternakan. Sumber daya alam dan pemanfaatan di dalam kegiatan peternakan adalah hewan itu sendiri. Pemanfaatannya sebagai bahan pangan bagi manusia. Selanjutnya adalah rumput. Sumber daya alam rumput di dalam peternakan ini dimanfaatkan sebagai pakan hewan ternak seperti sapi, kambing, kuda, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sumber daya alam air di dalam peternakan dimanfaatkan sebagai air minum hewan ternak. Sumber daya alam kayu di dalam peternakan dimanfaatkan sebagai pembuat kandang hewan ternak. Selanjutnya, kegiatan pembangunan, sumber daya alam dan pemanfaatannya. Yang pertama adalah sumber daya alam besi. Dimanfaatkan sebagai pengokoh bangunan atau otot-otot bangunan. Sumber daya air di dalam pembangunan dimanfaatkan sebagai media campuran semen. Sumber daya alam batu gamping di dalam pembangunan dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan semen. Selanjutnya adalah sumber daya alam kayu. Di dalam pembangunan dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan pintu dan jendela. Selanjutnya adalah sumber daya alam batu marmer. Pemanfaatannya di dalam pembangunan digunakan sebagai bahan pembuatan ubin. Kegiatan selanjutnya adalah petani garam. Sumber daya alam dan pemanfaatannya. Yang pertama adalah sumber daya alam air laut. Pemanfaatannya mengandung garam laut. Kemudian sumber daya alam angin. Pemanfaatannya di dalam petani garam tersebut mempermudah penguapan. Sumber daya alam matahari. Di dalam petani garam ini dimanfaatkan sebagai alat untuk menguapkan air garam yang dijemur. Demikian materi pelajaran hari ini yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku semuanya dan semakin menambah wawasan pengetahuan kalian. Semoga bermanfaat. Ustadz cukupkan sekian. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.